Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi mahasiswa semuanya. Hari ini adalah hari pertama kita untuk kembali melaksanakan proses perkuliahan. Pada kesempatan kali ini kami dari perwakilan dosen seluruh STKIP PGRI Sumatera Barat, terkhusus kepada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun saat ini kita berada pada masa pandemi ataupun COVID-19, kita tetap melaksanakan proses perkuliahan karena ilmu itu tidak bisa dihambat oleh apapun. Karena ilmu itu harus kita gapai walaupun beribu tantangan yang menghadangnya. Baiklah, untuk pada pertemuan pertama ini kita tidak akan membahas tentang topik pembelajaran, tetapi kita akan lebih membuka cakrawala kita tentang apa itu bahasa Inggris, perannya dalam kehidupan kita. Selanjutnya, prodi bahasa Inggris di STKIP PGRI Sumatera Barat, dan juga nanti terakhir kita akan membahas sedikit tentang aturan-aturan yang akan dilaksanakan selama proses perkuliahan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang yang pertama, bagaimana tantangan bahasa Inggris baik di tingkat ASEAN ataupun Asia, jurusan bahasa Inggris di STKIP PGRI Sumatera Barat. Kalau kita bicara tentang bahasa Inggris ya, ini sudah hal umum bagi kita semua. Bahasa Inggris itu adalah suatu bahasa ya yang dilahirkan atau dimunculkan di negara Inggris, dan selanjutnya bahasa itu berkembang ya, atau menjelajah hampir ke seluruh dunia sehingga bahasa tersebut dikenal dengan bahasa internasional. Kenapa bahasa Inggris ini menjadi bahasa internasional? Karena bahasa ini tidak hanya digunakan dalam proses komunikasi saja, tapi juga digunakan pada produk-produk, merek-merek, dan juga manual book. Semuanya itu hampir di seluruh negara menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu aslinya itu berada di negara Inggris. Tapi kalau kita bicara di Amerika ataupun Australia, itu adalah bagian ya, atau cabang lainnya dari bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kalau di Inggris itu dikenal dia dengan dialek British, Inggris. Di Amerika kita mengenal istilah American atau bahasa Inggris Amerika, dan yang ketiga itu adalah Australian atau bahasa Inggrisnya Australia. Secara inti perbedaannya ada pada dialek saja ya, tapi intinya itu tetap bahasa Inggris. Kalau kita bicara tentang apa itu fungsi dari bahasa Inggris itu sendiri, bahasa Inggris itu secara umum fungsinya adalah untuk menyampaikan pesan, atau kita sebut juga dengan berkomunikasi. Saat sekarang ini hampir seluruh kegiatan komunikasi yang ada di dunia ini itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita ingin survive,
ingin bertahan, maka kita wajib menguasai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bukanlah suatu hal ataupun suatu bahasa yang wah lagi ya, ataupun sulit lagi. Semenjak SD, sekarang makan TK, itu kita sudah diajarkan untuk bahasa Inggris, untuk berkomunikasi antara seseorang dengan orang lainnya. Selanjutnya, bahasa Inggris itu fungsinya adalah untuk meningkatkan ilmu kita. Seringkali semua buku-buku yang penting, buku sejarah, buku ilmu pengetahuan itu dituliskan dalam bahasa Inggris. Jadi dengan banyaknya kita, pintarnya kita bahasa Inggris, maka ilmu kita akan bertambah. Karena semua ilmu itu hampir ditulis dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita tidak pandai bahasa Inggris, maka dapat dipastikan ilmu kita sangat terbatas ya. Nah, maka kuasailah bahasa Inggris dengan baik, maka ilmu kita juga akan berkembang. Selanjutnya, bahasa Inggris itu nih bagi rekan-rekan yang hobi jalan-jalan, salah satu fungsi bahasa Inggris itu adalah untuk keamanan atau kenyamanan bagi kita sebagai seorang traveler ya, atau pejalan ataupun orang yang suka traveling. Jadi dengan adanya bahasa Inggris itu kita bisa berkomunikasi dengan hampir seluruh warga masyarakat dunia, karena ternyata mereka mengenal bahasa Inggris untuk komunikasi. Jadi dengan adanya bahasa Inggris, kita dapat pergi kemana saja, kemana tempat yang kita suka, dan komunikasi kita akan lancar, dan kita tidak akan bermasalah untuk pergi jalan-jalan kemanapun kita pergi ke luar negeri. Selanjutnya, bahasa Inggris itu kalau kita pintar, kita akan mudah sekali mendapatkan pekerjaan. Saat sekarang ini begitu banyaknya perusahaan dunia usaha atau industri itu meminta seseorang itu pintar membahasa Inggris. Ada yang minta TOEFL-nya 500, ada 550, ada yang minta bahasa Inggrisnya lancar, ada juga sih yang minta bahasa Inggris pasif cukup lah. Tapi ternyata dari perusahaan atau dunia usaha atau industri itu mereka meminta seseorang itu berbahasa Inggris yang aktif. Aktif itu artinya apa? Seseorang itu mampu untuk berbicara dan menulis bahasa Inggris dengan baik. Jadi dengan mampunya kita bicara, mampunya kita menulis dengan baik, maka pekerjaan akan mudah datang kepada kita. Seringkali kita gagal dalam proses interview. Kenapa? Rata-rata interview itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita ingin lulus pekerjaan, kuasailah bahasa Inggris dengan baik, baik dari segi speaking atau berbicara ataupun menulis ya. Selanjutnya dengan mempelajari bahasa Inggris itu kita dapat menguasai teknologi. Sudah menjadi rahasia umum semuanya bahwasanya semua teknologi merek-merek, buku petunjuk, buku pegangan, instruksi-instruksi semuanya menggunakan bahasa Inggris. Komputer, apapun alat-alat yang kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari, selalu buku petunjuk itu cara pemakaiannya itu menggunakan dari teknologi. Nah, jadi bahasa Inggris itu memang sudah hampir masuk kepada seluruh kehidupan kita. Susah bagi kita untuk lari karena semuanya telah menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bahasa Inggris itu fungsinya adalah nih bagi rekan-rekan yang untuk mau mendapatkan beasiswa ya.
salah satu syarat dari beasiswa itu adalah kemampuan berbahasa Inggris, baik dari segi TOEFL-nya atau IELTS-nya nanti, ataupun dari segi wawancara ataupun mendapatkan LOE-nya. Jadi dengan kemampuannya kita bahasa Inggris, maka untuk mendapatkan beasiswa ataupun bantuan baik S2 ataupun S3, maka hal itu akan menjadi kenyataan bagi kita. Tapi kalau kita tidak pandai dalam bahasa Inggris, maka segala kemudahan-kemudahan itu akan menjadi kesulitan bagi kita. Selanjutnya, seringkali orang berpikir, apakah bahasa Inggris itu sulit? Ada 5 hal yang membuat orang berpikir kenapa bahasa Inggris itu menjadi sulit. Yang pertama itu adalah kata ataupun pengucapannya sama ya. Hal yang memang seringkali terjadi seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ada begitu banyak kata-kata dan pengucapannya yang mirip, tetapi artinya berbeda. Ya, misalnya seperti kata hari Rabu ya. Hari Rabu itu seringkali orang mengatakannya atau membunyikannya adalah Wednesday, tetapi yang betulnya itu adalah Wednesday. Contoh lain misalnya ketika kita menyebutkan sayur-sayuran, seringkali kita mengatakan vegetables, padahal yang betulnya itu adalah vegetable. Misalnya ketika kita melihat kata one, itu menjadi one ya. Itu sungguh jauh antara bentuk dengan pengucapan. Ada contoh lain misalnya jam, tulisannya kan HOUR, tetapi cara bacanya adalah hour, tidak pernah hanya itu dibaca. Jadi memang permasalahan kata dan permasalahan bunyi ini hal menjadi kesulitan tertentu bagi seorang yang belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, bahasa Inggris itu juga mengenal tenses ya, atau tata bahasa. Sebenarnya sih hampir semua bahasa itu memiliki tenses atau tata bahasa atau grammar lah. Kalau bahasa Inggris sendiri itu memiliki 3 bentuk. Ada past tense, ada present, dan ada future. Untuk past tense itu sendiri nanti itu ada 4 polanya juga. Simple past gitu ya. Ada past perfectnya, ada begitu banyak ya. Ada juga present perfect, present perfect continuous, dan sebagainya. Ada juga nanti pada future, ada future perfect. Mungkin pada kita yang baru belajar bahasa Inggris, hal ini mungkin akan membuat kepala kita agak sedikit berkeringat ya. Kening kita mengkerut gara-gara kita disuruh menghafal oleh guru kita kah, oleh dosen kita kah, bagaimana mempelajari tenses seperti itu dengan seluruh penandanya yang begitu banyaknya. Ada yang pakai ed, ada yang pakai s, ada yang pakai ing gitu ya. Begitu banyaknya penanda-penandanya. Selanjutnya, permasalahan selanjutnya adalah sinonimi. Sinonimi adalah persamaan kata. Suatu contoh misalnya kata melihat. Untuk kata melihat itu saja ada begitu banyak variannya. Ada seperti look, ada seperti see, ada seperti look at, ada watch, gitu ya. Ada begitu banyak kata-kata yang kadang-kadang artinya tidak jelas, karena memang kita hampir tidak tahu sebenarnya ya. Bagi pemula hal itu mungkin sama saja, tapi ketika kita belajar seiring dengan waktu
nanti kita akan memahami di mana letak perbedaannya. Tetapi intinya dalam bahasa Inggris itu ada begitu banyak sinonim yang muncul, dan kita harus terbiasa untuk menghafalnya atau menggunakannya satu persatu sehingga kita tahu di mana letak perbedaannya. Selanjutnya, kenapa juga bahasa Inggris sulit? Karena kita terkungkung ataupun diatur oleh bahasa ibu kita. Dalam kehidupan kita saat sekarang ini, kita itu tinggal di suatu daerah yang bahasa Inggris itu merupakan bahasa asing, ya, bahasa yang tidak kita kenal. Sementara kita di lingkungan kita memakai bahasa ibu kita, mungkin bahasa Minang, bahasa apa lagi ya, ataupun misalnya kita tinggal di negara Indonesia, maka kita akan terpengaruh dengan dua bahasa itu sendiri. Ketika kita mempelajari bahasa asing, disebut dengan bahasa Inggris, maka hal ini akan menjadi sulit bagi kita. Kenapa? Lingkungan kita tidak mendukung. Orang di sekeliling kita tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang ketika kita ingin menyampaikan sendiri dalam bahasa Inggris, belum lagi cimeeh atau sindiran atau kritikan seperti itu akan datang bertubi-tubi kepada kita. Padahal sebenarnya kita itu inginnya untuk belajar, tapi karena itulah lingkungan kita yang masih belum mendukung betapa pentingnya bahasa Inggris itu menjadi suatu bahasa pengantar saat sekarang ini. Belum juga negara kita lagi yang lebih mencanangkan bahasa Indonesia, ya, bangga berbahasa Indonesia, maka akibatnya bahasa Inggris ini akan menjadi lebih sulit untuk berkembang pada negara kita atau bahkan khususnya pada lingkungan kita. Selanjutnya, kenapa bahasa Inggris itu sulit? Yang terakhir itu adalah tentang permasalahan budaya. Jadi berbahasa Inggris itu juga kita akan menggunakan budaya mereka. Seringkali budaya kita itu tidak cocok sama dengan budaya mereka. Akibatnya apa? Kita memaksakan budaya kita di dalam berbahasa Inggris itu. Seperti contoh, dalam bahasa Inggris itu, ketika subjeknya adalah saya, maka saya itu terletak pada bagian belakang. Contoh, saya dan ayah pergi jalan-jalan ke pasar raya. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, saya itu menjadi di belakang. My father and I go traveling to traditional market atau market. Kenapa bisa seperti ini terjadi? Ya, itulah penciri dari bahasa itu. Pada bahasa Indonesia, sayanya lah atau akunya lah yang paling dulu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, aku atau saya itulah yang terletak pada bagian belakang. Jadi ada begitu banyak budaya-budaya yang bertabrakan ketika kita mempelajari bahasa orang lain, ya. Tapi itulah keunikan dari pembelajaran bahasa. Kita juga mempelajari budaya mereka. Selanjutnya, tadi kita sudah pelajari apakah bahasa Inggris sulit, ya. Nanti silahkan disimpulkan sendiri. Kita akan mencoba melanjutkan kepada bagaimana sih caranya menguasai bahasa Inggris.
Berdasarkan dari kesulitan-kesulitan yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya mempelajari bahasa Inggris itu yang pertama adalah using dan learning. Maksudnya apa itu? Bahasa Inggris itu harus digunakan, bukan dipelajari. Seringkali kita salah dalam mempelajari bahasa Inggris itu. Kita terlebih hobi, lebih pintar untuk mempelajarinya. Tapi ketika kita menggunakannya, kita tidak mau. Itulah sebabnya kenapa ketika kita kuliah sudah 4 tahun, bahkan ada 5 tahun, kita tetap juga tidak bisa pintar dalam bahasa Inggris. Tapi kenapa ketika orang yang belajar di tempat les, bahkan sebulan, 2 bulan, bahkan sudah 3 bulan, itu mereka lancar untuk berbicara, bisa menuliskan baik. Di mana letak salah kita? Salah kita itu terletak pada using it. Kita tidak menggunakannya. Kita lebih sibuk mempelajarinya. Ketika kita sibuk mempelajarinya, kita menemukan kerumitannya di sana. Akibatnya apa? Kita malas. Jadi, kalau nanti rekan-rekan ingin mempelajari bahasa Inggris itu, menguasai bahasa Inggris itu, pilihlah menggunakannya ketimbang mempelajarinya dengan baik. Ketika kita sudah mau menggunakannya, otomatis nanti kita akan pelajarinya. Tapi ketika kita belajar dengan baik, belum tentu kita akan mau menggunakannya. Itu ya. Nah, selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara menguasai bahasa Inggris itu adalah motivating dan kritis. Artinya apa? Kita lebih memotivasi diri kita untuk belajar bahasa Inggris ketimbang kita mendengarkan kritik-kritikan atau sindiran daripada orang lain. Sebenarnya kita tidak perlu. Sebagai seorang yang jurusan bahasa Inggris, kita seharusnya malu ketika mahasiswa jurusan lain itu lebih pintar ngomongnya atau ngomong bahasa Inggrisnya daripada prodi kita. Padahal kita belajar bahasa Inggris 4 tahun. Mereka hanya belajar 1 semester atau 2 semester, tapi mereka sudah bisa nulis ataupun membicarakan baik. Artinya apa yang kurang? Motivasi kita, keinginan kita. Jadi motivasilah diri kita untuk belajar bahasa Inggris. Tidak usah kita mikirkan kritik, sindiran, ataupun cemehan dari orang lain ketika kita menggunakan bahasa Inggris sendiri. Selanjutnya, hampir sama seperti tadi, yang ketiga, bahasa Inggris itu harus kita praktekkan ketimbang kita mengingat-ingatnya. Nah, dulu ada metode ingatlah kata-kata 10, ingat 15, itu akan membuat kita pusing sendiri ya. Nah, yang lebih enak adalah kita mempraktekannya. Nah, sekarang ini kita sudah punya media sosial. Mungkin rekan-rekan semuanya ada punya Instagram, apakah YouTube namanya nanti, atau media sosial lainnya seperti Facebook. Silakan teman-teman ataupun rekan nanti menggunakan bahasa Inggris itu pada media sosial kita. Kita praktekkan bagaimana cara menulis, cara berbicara, ataupun cara membaca. Hal ini lebih cepat untuk mempelajari bahasa Inggris ketimbang kita mengingatnya, menghafal-hafalnya. Menghafal-hafalnya itu kita akan mudah untuk melupakannya, tapi ketika kita mempraktekannya, maka itu akan menjadi habit, kebiasaan. Kebiasaan itu susah untuk menghilangkannya, tapi kalau hanya untuk mengingat sebentar nanti akan hilang. Tapi ketika mempraktekannya, maka dia akan menjadi habit, kebiasaan. Selanjutnya yang keempat, speaking dan writing. Maksudnya apa itu? Kita dalam belajar bahasa Inggris harus lebih nampak speaking kita.
speaking yang kita pelajari dulu, baru writingnya. Kenapa kita harus fokuskan kepada speaking dulu? Supaya kita dapat merasakan betapa indahnya atau enaknya menggunakan bahasa Inggris itu. Ketika kita bicara, itu tidak nampak kesalahan kita. Apakah S kita tinggal, ing kita lupa, apakah yang kita pakai itu apakah subjek atau objek kah, atau kita tinggal lupa kata miliknya. Itu tidak nampak ketika kita bicara. Ketika kita menulis, semuanya harus benar, harus jelas mana subjek, verb, objek, dan sebagainya, dan juga harus jelas dari tensesnya itu. Maka ketika kita belajar writing, itu akan kerumitan akan muncul, kesusahan akan keluar. Otak kita akan pecah gara-gara itu. Lebih baik kita fokuskan speaking kita dulu. Speaking kita lancar, kita bicara, maka nanti writing itu akan memudahkan kita untuk belajarnya. Kenapa? Speaking ini kita santai saja, enak saja, karena kesalahan kita nampak, tidak terasa, gitu ya. Jadi itulah enaknya ketika kita pintar bahasa Inggris. Nah, sebaiknya nanti tentu saja kita berharap writing kita bagus ya. Tapi ketika ada pilihan antara speaking dan writing, kita fokuskan kepada speaking kita dulu. Selanjutnya listening dan reading. Listening itu apa? Menyimak ya. Menyimak itu apa? Mendengarkan sambil berpikir, memberikan kritik. Jadi listening itu beda dengan hearing. Kalau hearing itu hanya mendengar saja. Kalau listening itu artinya kita menyimak. Kita akan memberikan respon terhadap apa yang disampaikan. Ketimbang kita reading. Reading itu kita akan baca. Seringkali nanti kita akan mengeluarkan dialek-dialek yang kadang-kadang dialek kita itu mungkin agak susah diterima orang lain ya. Dialek yang diterima itu kan hanya ada 3. Ada Inggris atau British, American, dan Australian. Itulah 3 dialek yang sangat diterima di seluruh dunia. Tapi ada juga nanti varian lainnya seperti Singaporean, gitu ya, Malaysian English, ada Singlish gitu ya, ada India juga. Itulah dialek-dialek tambahannya. Reading itu akan membuat kita cemas untuk bacanya. Kenapa? Kita harus mengucapkannya. Seringkali kita merasa apa yang kita ucapkan itu susah. Jadi lebih baik kita mendengarkan dulu, baru kita berbicara. Sampaikan dengan baik, karena kita tahu dengan apa yang disampaikan gitu ya. Jadi speaking listening itu merupakan hal yang utama terlebih dahulu, kuasai terlebih dahulu ketimbang dari poin-poin selanjutnya. Sekarang kita bicara tentang bahasa Inggris di STK IP PGRI Sumatera Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Prodi kita, bahwasanya lulusan dari Prodi Bahasa Inggris itu ada 4. Yang utama itu adalah menjadi seorang guru profesional, guru bahasa Inggris. Hal inilah yang paling utama, karena latar belakang dari kampus kita itu adalah pendidikan ya. Maka tidak salah, hampir banyak dari mata kuliah kita itu yang berbau kepada pendidikan ya, karena memang core dari prodi kita itu, jurusan kita itu memang dari pendidikan ya. Nah, selanjutnya lulusan kita itu nanti akan menjadi seorang translator atau interpreter ya, ada juga nanti.
Translator itu apa? Penerjemah menulis ya. Kalau interpreter itu penerjemah secara vokal ya, atau oral. Jadi menerjemah itu dengan menyebutkan terjemahannya itu, tapi kalau translator menuliskan terjemahannya itu. Yang ketiga itu adalah jurnalis. Jurnalis ini adalah international jurnalis ya. Lulusan kita itu diharapkan juga dapat bekerja di media, baik itu media cetak ataupun non cetak, dengan harapan bahwasanya bahasa Inggris yang kita pakai, yang kita gunakan dan pelajari di STKIP itu dapat membantu rekan-rekan semuanya dapat bernaung atau dapat berpengalaman di media cetak ataupun non cetak gitu ya. Dan yang terakhir adalah di edupreneur. Jadi lulusan kita itu juga menjadi seorang edupreneur. Edupreneur itu berasal dua kata, education dan entrepreneur. Jadi edupreneur itu artinya lulusan prodi bahasa Inggris itu akan menjadi pengusaha-pengusaha di bidang pendidikannya. Jadi misalnya seperti tempat les gitu ya, orang-orang yang buka usaha di bidang pendidikan, kira seperti itu. Terkait dengan proses pembelajaran kita, pada masa pandemi ini merupakan hal yang berbeda ya. Ketika kita belajar sebelum pandemi, pada masa pandemi atau COVID-19 ini kita akan lebih banyak menggunakan media-media online seperti Zoom gitu ya. Zoom ini nanti teman-teman atau rekan semuanya akan menggunakan paket data, maka handphonenya atau apakah tabnya nanti atau laptopnya nanti itu harus terhubung dengan internet, karena nanti komunikasi kita akan dilakukan secara online gitu ya. Dan hal ini juga membutuhkan daerah yang bisa memiliki sinyal internet yang bagus ya. Kadang-kadang kalau sinyalnya kurang bagus, nanti kita tidak bisa terkoneksi dengan perkuliahan kita ya. Inilah susahnya kalau kita belajar online, tapi memang hal ini harus kita lakukan demi mengurangi dampak korban pandemi atau COVID-19 ini. Samping Zoom, nanti kita sudah juga akan menggunakan e-learning. Mungkin rekan semuanya sudah hafal ataupun sudah familiar dengan e-learning. Ini e-learning dari kampus kita. Jadi pada e-learning itu nanti semua informasi sudah tersedia, bahan-bahan kuliah, tugas-tugas perkuliahan, informasi perkuliahan, apa saja topik pembelajaran, FPS, tugas-tugas, semuanya itu sudah ada di e-learning. Maka sering-seringlah rekan-rekan nanti ketika kita belajar, lihatlah ya apa tugas atau informasi yang disampaikan dosennya melalui e-learning kita ya. Jangan sampai nanti kita tidak pernah melihat e-learning kita. Dan sekarang ini e-learning ini sungguh menjadi salah satu pintu, merupakan satu-satunya pintu masuk untuk membuktikan bahwasanya rekan-rekan itu memang mengikuti proses perkuliahan dengan baik. Selanjutnya nanti metode pembelajaran kita itu juga akan menggunakan video. Ini video-video tutorial, video-video penjelasan ya, video-video instruksi,
ataupun elaborasi dari topik-topik yang sudah nyatakan atau cantumkan di dalam RPS. Jadi video-video ini nantinya diharapkan dapat mewakili informasi dari dosen ataupun ilmu yang disampaikan dosen, walaupun itu hanya disampaikan secara online ya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti kalian semuanya atau mahasiswa semuanya dapat menangkap ataupun mengambil kesimpulan ataupun ilmu terhadap apa yang disampaikan. Juga metode belajar ini akan menggunakan tutor, jadi nanti dosen itu akan menyampaikan informasi dalam bentuk video ya, tutorial seperti tadi. Nanti kami mengharapkan partisipasi ataupun saran ataupun diskusi atau tanya jawab dari mahasiswa semuanya. Janganlah nanti ketika kami menyampaikan sudah panjang lebar, tidak ada satupun yang memberikan pertanyaan, maka seolah-olah semuanya sudah paham atau mengerti terhadap apa yang disampaikan. Gitu ya. Jadi kami juga mengharapkan ada feedback ya, terhadap apa yang kami sampaikan. Dan juga ini nanti kalau seandainya permasalahan terjadi di learning kita, maka nanti rekan-rekan semuanya itu akan membuat grup WhatsApp ya. Nanti buatlah sebuah grup WhatsApp dengan memasukkan dosen kita di dalamnya. Jadi dengan grup WhatsApp ini, kalau nanti tidak berjalan media sosial kita, pakai learning kita, maka nanti bisa sampaikan di grup WhatsApp ini. Sampaikan saja, mudah-mudahan nanti dosennya ataupun teman-teman kita dapat mengatasi masalah yang sedang berlangsung. Terkait dengan latihan-latihan yang akan diberikan oleh dosen ataupun yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama itu adalah kuasailah sumbernya ya, pahamilah teksnya itu. Jadi dengan memahami teks, memahami sumber, kita tahu sebenarnya apa topik yang sedang dibincangkan, yang sedang dibicarakan, yang sedang dibahas. Jangan kita nanti ketika melakukan pekerjaan itu kita hanya percaya kepada teman tanpa kita membaca apa sebenarnya yang sedang disampaikan oleh dosen tersebut. Jadi pahamilah sumbernya itu. Selanjutnya terhadap latihan kita itu analyzing and answering the question. Jadi analisis pertanyaannya dan kemudian jawab pertanyaannya. Jadi ketika kita menjawab pertanyaannya itu, berikanlah alasan, contoh ataupun argumen kita. Janganlah berikan jawaban-jawaban yang pendek yang kadang-kadang seolah jawaban itu memang tidak tepat ya, atau kurang pas. Jadi ketika kita menjawab itu, kita wajib memberikan tanggapan ataupun menyertai dengan bukti ya, yang jelas terhadap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya ketika kita nanti dapat latihan itu, kritiklah bahan atau pelatihan kita itu. Jadi dalam mengkritiknya kita tahu sebenarnya apa bahan-bahan ataupun bagian yang sedang ingin disampaikan oleh dosen tersebut ya. Jadi teks-teks tersebut kita pahami, kita mencoba menjawabnya, dan kita berikan kritik
ataupun alasan kita atau argumen kita dalam jawaban kita itu sendiri. Nanti dalam latihan itu kita akan mengerjakannya ada yang secara individu dan juga nanti kelompok. Nanti dalam latihan itu ataupun tugas tersebut, ketika kita secara pribadi maka bekerjalah dengan baik, janganlah membuat tugas itu asal-asalan saja, karena ingat semua bentuk tugas kita itu akan dinilai dengan layak dan tepat oleh dosen kita berdasarkan dari rubrik penilaiannya. Ketika kita bekerja nanti dengan kelompok, pastikanlah semua anggota kelompok itu bekerja, tidak ada yang merasa sok hebat ataupun yang merasa tidak mampu untuk bekerja ya. Semuanya kita itu harus memberikan kontribusi terhadap tugas apa yang diberikan. Dan inilah beberapa aturan-aturan yang wajib mahasiswa pertimbangkan nanti ketika perkuliahannya. Yang pertama itu pengisian daftar hadir nanti berdasarkan penyerahan tugas tepat waktu. Jadi ketika kita mulai belajar nanti menggunakan e-learning, maka nanti akan ada tugasnya, maka tulislah ya data kita di sana, apakah dengan menyatakan hadir atau nanti bagaimana bentuknya, silakan nanti dikoordinasikan dengan dosennya. Yang kedua, jika nanti kita menggunakan media asinkronis melalui platform YouTube dan e-learning, maka kita akan melakukan absen atau mengambil absen itu langsung pada platform tersebut ya. Jadi ketika kita belajar tidak online, maka nanti kita bisa menyampaikannya kepada dosennya. Jadi kalau gagal misalnya di e-learning kita nanti, kalau ada masalah atau jam sebagainya, trafiknya padat, maka nanti kita bisa mengambil absen pada media lainnya, mungkin seperti grup WhatsApp tadi. Jika menggunakan sinkronus atau online, maka nanti bukti kehadiran kita itu langsung pada Zoom kah ataupun pada media-media online lainnya atau seperti YouTube ya. Selanjutnya, mahasiswa itu harus mengikuti perkuliahan sebanyak 13 kali pertemuan dari 16 pertemuan. Jadi kami dari dosen seluruh prodi STKIP PGRI Sumatera Barat terkhusus kepada prodi bahasa Inggris itu memberikan izin kepada mahasiswa untuk tidak datang sebanyak 3 kali dalam bentuk apapun ya, apakah alfa, sakit, atau izin sebagainya. Walaupun diberikan izin seperti itu, izin tersebut sebenarnya tidak perlu kita ambil kalau kita memang rasanya penting untuk belajar ya. Jangan jadikan ini alasan ataupun hadiah atas ketidakhadiran kita atau ketidakmampuan kita. Selanjutnya, mahasiswa itu harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan sesuai dengan jadwal. Selama proses nanti online, kami mengharapkan mahasiswa itu berpakaian sopan, rapi, dan serta berperilaku sopan dalam media sosial ataupun online kita nanti. Karena ketika kita online, semua orang akan melihat apa yang ada di layar kita. Selanjutnya, mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tengah semester ataupun akhir semester nanti tidak akan dilayani kecuali sakit atau halangan, dan itu pun dibuktikan dengan surat keterangan dari Bank Berwenang. Dan yang terakhir tentang tugas ataupun ujian nanti, mahasiswa dilarang melakukan plagiat baik dari teman ataupun media internet ya.
Inilah topik kita yang terakhir, sistem penilaian. Untuk siskap dan tata nilai itu kami nilai sebanyak 15%. Keterampilan ada umum ada khusus 45%. Untuk pengetahuan kami ambil nanti 35%, 15% UTS, 20% UAS, dan lain-lainnya sebanyak 5% itu kuis atau tugas sebagainya. Untuk penilaian grade-nya kita masih sama. Untuk A itu range 81 sampai 100, B 66 sampai 80, C itu 56 sampai 65, D 46 sampai 55, E itu kecil besar 45, kecil 45 ya. Jadi itulah beberapa informasi yang perlu kita pahami bersama-sama sebelum kita melaksanakan proses perkuliahan yang tentang topik ya pada meeting kedua minggu selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Semoga kita dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mampu bergerak, berpikir, melaksanakan tugas dengan baik. Amin ya. Demikianlah topik kita pada meeting pertama ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.